Kasih tepuk tangan di atas kepalamu, dahsyat luar biasa bagi Tuhan kita. Bagimu hormat, pujian, kemuliaan dari kekal sampai kepada kekal. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa yang tidak pernah berubah, tidak ada pertukaran di dalam Engkau. Melalui kematian anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, naik duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi pembela yang akan turun kedua kali untuk menolong setiap kami umat kepunyaan-Mu. Kami berdoa pada malam hari ini, jerih payah kami cari Tuhan tidak pernah sia-sia. Kesetiaan kami ikut Tuhan tidak akan sia-sia. Bahkan iman percaya kami kepada nama Yesus tidak akan sia-sia. Segala kelemahan tubuh tidak berkuasa, segala sakit penyakit tidak berkuasa, ketakutan kekhawatiran tidak berkuasa di tengah-tengah kami. Allah Roh Kudus, ambil alih ibadah pada malam hari ini. Penuhi dengan damai sejahtera-Mu, penuhi dengan sukacita-Mu. Bahkan setiap jengkal tanah tempat ini, bahkan setiap rumah mereka yang menonton acara malam ini, mereka disucikan, dikuduskan oleh darah Yesus. Hamba-Mu yang telah Engkau percaya untuk melayani, urapi dia. Setiap kata, setiap kalimat, tanda kuasa mukjizat mengalir dengan derasnya. Kelemahan tubuh hamba Tuhan sembuhkan, agar hanya boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama Yesus. Jaringan yang kami pakai disucikan, dikuduskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, gereja Tuhan, sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, puji Tuhan. Suatu kehormatan yang besar kembali bagi saya melihat jemaat Tuhan memenuhi gereja Tuhan di tempat ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih lebih besar suara saya, Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya belum melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan Yesus, bisa lambaikan tangan saudara. Kita boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih kepada Gembala Agung kita Tuhan Yesus Kristus atas kepercayaannya saya boleh melayani pada malam hari ini. Terima kasih kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji atas kepercayaannya. Saya boleh melayani di gereja Tuhan yang luar biasa ini. Sama-sama setiap kita sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama angkat Alkitab saudara tinggi-tinggi. Saudara yang bawa Alkitab, mari sama-sama angkat Alkitab saudara tinggi-tinggi. Saudara yang Alkitabnya ada di HP saudara, jangan malu-malu, angkat HP saudara tinggi-tinggi. Saudara yang ada di rumah, mari sama-sama saudara dengan iman percaya, sama-sama ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya Alkitabku ini adalah firman Allah yang hidup. Aku adalah sama seperti yang difirmankannya. Aku adalah sama seperti yang dijanjikannya. Aku yang terima firman Tuhan, hidupku tidak akan sama lagi. Yang percaya kita katakan amin, haleluya. Saudara keluarkan pulpen saudara, keluarkan catatan saudara. Kita akan melanjutkan serial khotbah bagian yang kedua. Don't delay atau jangan menunda sesuatu. Don't delay sedikit merecap saudara, mengandung sebuah kalimat sense of urgency atau ada keterburu-buruan di sana atau ada segera harus dilakukan. Tidak bisa nanti, tidak bisa besok atau tidak bisa 1 atau 2 jam lagi, tapi right now atau saat ini juga. Sama-sama bilang sama saya, saat ini juga. Sama-sama bilang sama saya, bukan nanti, tapi sekarang. Katakan amin saudara. Sedikit merecap saudara, kapan saya harus bergerak dengan cepat. Kapan saya harus bergerak dengan cepat? Yang pertama, ketika Tuhan meminta saya melakukan sesuatu. Ketika Tuhan meminta saudara melakukan sesuatu, whatever it is, apapun itu. Ketika Tuhan meminta saudara melepaskan hubungan yang salah. Ketika Tuhan meminta saudara untuk melepaskan bisnis yang salah. Ketika Tuhan meminta saudara untuk melakukan sesuatu. Sekalipun tidak masuk akal buat saudara. Sekalipun itu harus melukai egomu. Sekalipun secara logika membuat saudara hitung-hitungan secara ekonomi rugi. Tapi kalau itu dari Tuhan, percayalah endingnya pasti ada berkat dan mukjizat. Katakan amin. Yang kedua, kapan saya harus bergerak
dengan cepat. Yang kedua, ketika saya meminta pengampunan atau ketika saya harus memberi apa? Pengampunan. Bagian kedua ini ada banyak jemaat Tuhan memberikan respon yang cukup memberkati saya. Mereka berkata sama saya, Pak Pendeta, saya diberkati sama khotbah Bapak khususnya bagian kedua. Saya mengampuni orang yang saya sakiti. Saya mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Saya mengampuni orang-orang hari itu. Ketika saya di gereja, bukan nanti, bukan besok, tapi hari itu. Karena saya tahu Bapa di surga sudah terlebih dahulu mengampuni saudara dan saya. Katakan amin. Yang ketiga, bagian yang ketiga, kapan saya harus bergerak dengan cepat. Ketika saya sedang diuji. Atau ketika saya sedang under temptation. Dalam cobaan. Saya selalu katakan jangan pernah berargumentasi dengan cobaan saudara. Jangan pernah berusaha menenangkan cobaan saudara. Langkah tercepat pertolongan pertama P3K. Bukan pada waktu kecelakaan. Pada waktu dicobai adalah lari. Daud bisa mengalami kejatuhan karena ketika dia dicobai dia sendiri. Tidak ada support system. Dan yang kedua dia tidak lari. Yusuf bisa kuat menjadi seorang man of God. Menjadi seseorang yang dalam hidupnya menjaga kekudusannya. Karena ketika Yusuf digoda oleh Tante Poti. Tahu Tante Poti? Suaminya Potifar. Alkitab katakan ketika Yusuf digoda, Yusuf apa? Halo, jawab, shalom, halo. Udah bindeng nih suara nih. Yusuf apa? Lari. Sama-sama bilang sama saya, lari. Lari. Jangan kalau saudara, ada orang goda saudara, lari. Kalau di rumah saudara, orang itu usir. Kalau engkau lari, diambil rumahnya. Kita masuk dalam bagian yang keempat, kapan saya harus bergerak cepat. Saudara siap diberkati? Coba yang siap diberkati bisa lambaikan tangan saudara dulu. Kita kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Lebih dahsyat lagi dong tepuk tangannya buat Tuhan kita. Mantap. Kapan saya harus bergerak dengan cepat? Keluarkan pulpen saudara. Kita akan masuk dalam kebenaran yang luar biasa. Kapan saya harus bergerak cepat? Bagian yang keempat. Ketika saya sudah mengucapkan janji atau bernazar di hadapan Allah. Kapan saya harus bergerak cepat? Ketika saya sudah mengucapkan janji atau bernazar kepada Allah di hadapan Allah. Sebelum saya masuk dalam pembahasan ini, pikirkan sejenak. Apa yang saudara sudah janjikan sama Tuhan? Apa yang saudara sudah nazarkan sama Tuhan? Pikirkan sejenak. Ketika saudara, ada banyak di antara kita terlalu gampang mengucap nazar sama Tuhan. Tuhan, kalau proyek ini dapat, saya janji, saya melayani. Tuhan, kalau Tuhan bela saya di masalah ini, saya janji, saya akan kasih ke rumah Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan kasih pekerjaan yang saya mau, saya janji, saya akan jadi choir di Tiberias. 20 tahun kemudian, gak pernah nempati. Atau 2000 tahun kemudian, masih hidup udah mati lah. Gak nempati. Apa perbedaan antara janji, sumpah, dan nazar? Ada banyak orang susah membedakannya. Janji adalah antara dua manusia. Biasanya diperlengkapi dengan materai. Makanya disebut perjanjian. Perjanjian jual beli. Perjanjian sebagainya. Di atas janji ada yang namanya sumpah. Sumpah lebih tinggi dari yang namanya janji. Apa itu sumpah? Sumpah biasanya diterapkan ketika saudara memegang jabatan dunia. Makanya ada istilah sumpah jabatan. Ketika saudara diangkat jadi pendeta, diangkat jadi hakim, diangkat jadi polisi, ada sumpah jabatan. Nah, ini yang menarik, apa itu nazar? Nazar adalah sumpah kepada Tuhan yang diucapkan dalam nama Tuhan. Janji kepada Tuhan ini melibatkan kita sebagai satu pihak, Tuhan di pihak lain. Nazar namanya. Lagi kepepet nih, lagi kepepet. Tuhan, saya janji dalam nama Yesus. Kalau Tuhan bebaskan saya dari kepepet ini, saya akan beri sesuatu. Itu nazar. Tuhan, kalau Tuhan umpetin saya dari kesalahan saya ini, saya janji saya nggak akan lakuin lagi kesalahan yang sama. Itu nazar. Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya lolos dari masalah ini, saya janji sama Tuhan, saya nggak akan ganggu lagi istri tetangga. Itu namanya nazar. Apa sih nazar? Saya kutip dalam kamus Alkitab.
Nazar dikatakan ketika seseorang bernazar, mereka mengadakan perjanjian dengan Tuhan. Namun dalam perjanjian dengan Tuhan tersebut terdapat unsur apa? Pertukaran. Seseorang meminta kepada Tuhan dan orang tersebut juga harus memberikan kepada Tuhan sesuatu berupa apa? Persembahan. Saudara minta pembelaannya dan saudara janji nanti kalau Tuhan bela, Tuhan, saya akan buat begini, saya akan buat begitu. Saya pengen saudara ingat dulu apa yang sudah saudara janjikan sama Tuhan dulu-dulu yang lalu. Karena nazar harus ditepati, nggak bisa enggak. Kalau saudara udah janji sama Tuhan, Tuhan kalau Tuhan bela saya akan melayani. Dan kalau hari ini kau belum melayani, pelayani hari ini. Bukan langsung tiba-tiba pulang ke rumah pakai jas. Kalau saudara janji Tuhan, kalau Tuhan bela saya begini, saya akan buat ini. Nazar harus ditepati. Tidak boleh tidak ditepati. Kita buka dasar kebenaran firman Tuhan. Pengkhotbah 5. Ayatnya yang ketiga dan keempat. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Tepatilah nazarmu, ayat yang keempat. Sama-sama kita baca. Lebih baik daripada tidak menapatinya, lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Terjemahan Inggrisnya mengatakan dengan luar biasa, when you make a promise to God, dikatakan keep it as quickly as possible. Ketika saudara membuat janji sama Tuhan, ketika saudara bernazar sama Tuhan, make it, saudara dikatakan keep it as quickly as possible. Secepat mungkin. Bukan nanti, bukan besok. Right now. Segera. Karena saya mau bilang sama saudara, banyak di antara kita kalau kepepet, janji-janji manis kita umbar sama Tuhan. Betul apa betul? Kalau lagi the power of kepepet. Oh jangankan Tuhan, maling aja kalau lagi kepepet bisa lompat 10 lantai. Suruh coba lagi gak bisa dia. Oh banyak orang kalau udah kepepet, janjinya diubar-ubar sama Tuhan. Kalau Tuhan tolong saya janji akan jadi penjaga gereja. Waduh mantap. Gian udah ditolong, baru dijagain gereja. Yang ada dia nyolong di gereja. Kita buka dasar kebenaran firman Tuhan biar lebih dalam lagi. Ulangan 23. Ulangan 23. Sama-sama kita lihat 21 dan 23. Kapan saya harus bergerak dengan cepat? Ketika saya sudah berjanji atau menazarkan sesuatu di hadapan Allah. Apabila engkau bernazar kepada Tuhan Allahmu, jangan engkau menunda-nunda memenuhinya. Sebab tentu Tuhan Allahmu akan daripadamu sehingga hal itu menjadi apa? Dosa bagimu. 22 sama-sama kita baca. Tetapi maka hal itu bukan menjadi apa? Dosa bagimu. 23 sama-sama kita baca. Apa yang keluar dari bibirmu harus kau lakukan dengan setia. Dengan setia. Lebih baik tidak bernazar. Lebih baik jangan bernazar. Kalau saudara tahu, karena saya punya pengalaman ada banyak teman-teman pendeta. Ketika anaknya sakit dia nazar sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan tolong saya akan jadi hambamu. Benar anaknya sembuh. Dia berusaha lari, tidak memenuhi nazarnya. Apa yang terjadi? Tuhan kejar. Masalah demi masalah, beban lebih beban. Sampai ketika dia datang jadi pendeta baru masalah stop. Karena bicara soal nazar, saudara dan saya harus tepati. Ingat apa yang saudara nazarkan. Pak Paryaji pernah cerita sama saya. Ada seorang pengusaha datang sama Pak Paryaji. Pak tolong doain, ada proyek triliunan. Kalau goal saya akan bangun gereja dengan 5.000 seat. Pak Paryaji doain. Bukan karena uangnya. Tapi kalau ada goal, ada bangku gereja 5.000 seat. Didoakan dan goal. Udah goal, ketika belum goal, tiap minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis doa semalam. Sampai suntuk kita mukanya ada dia. Doa pemberkatan nikah, padahal nikah tetangga juga bukan. Ada juga dia. Nggak biasa jangan ketawa, lu pelakunya. Giliran belum ada mukjizat tiap hari datang ke gereja.
Gerean belum ada, mesin mentok sama masalah. Tiap hari berlutut di kaki Tuhan. Tuhan tolong, janji deh, janji enggak lagi. Tuhan tolong, kalau Tuhan tolong janji deh. Gue akan baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau perlu peta gue hafalin di Alkitab. Oh, Tuhan tolong deh, kalau Tuhan janji nih, kalau Tuhan lulusin gue nih, di mata kuliah ini gue janji, gue akan rajin baca renungan. Ketika udah ditolong, segenap malaikat di surga bernyanyi. Tapi janji, tinggal janji, bulan madu, semuanya. Yang pura-pura nggak tahu lah lo lah, yang pura-pura nggak tahu, nggak tahu lagu saya cuma rohani, peres ngana. Loh iya, Pak Pari Haji, salah satu kenapa dipanggil jadi Tuhan. Tuhan kejar beliau. Suatu ketika ada salah satu anaknya Pak Pari Haji mengalami sakit penyakit. Pak Pari Haji bilang, kalau sembuh saya jadi pendeta Tuhan. Karena Tuhan udah kejar terus, Pak Pari Haji, aku pilih kamu jadi pendeta. Dikejar, orang model kayak Pak Pari Haji dikejar. Mirip-mirip kayak saya lah. Dikejar, gak tahu siapa yang ngejar. Iya, ketika doa malamnya pagi-pagi, benjolan di anaknya gembala hilang. Dia kaget, hilang lagi. Dia langsung inget, jadi pendeta gue. Langsung ngomong sama ibu gembala ngomong sama salah seorang. Langsung orangnya telepon, Pari Haji udah mau tuh dibaptis, udah mau jadi pendeta. Buru-buru baptis sekarang. Jangan sampai nanti berubah pikiran. Iya, hati-hati ya. Kita terlalu gampang kalau lagi kepepet. Kita umbar janji sama Tuhan. Hati-hati. Tuhan, kalau Tuhan tolong saya janji putusin dia. Ala Ion sudah. Jangan ketawa, lo bertobat. Ada jemaat ikut saya udah 2 tahun, masih aja sama ala Ion juga. Pak Pendeta mantep, khotbahnya mantep. Wih mantep ya, saya bertumbuh. Wih mantep, puji Tuhan bertumbuh. Kau udah nikah belum Pak Pendeta? Lo kenapa? Doain nih, beda agama. Lontong dalam hati gue lo. Lo 2 tahun ikut gue, apa perubahan hidup lo? Mendingan gak usah ikut gue sama sekali. 2 tahun saya bertumbuh, saya dewasa, makin kenal Tuhan. Bubarin tuh. Live streaming, enak. Kalau live streaming udah keluar nih. Bubarin, buat apa ikut pendeta lama-lama, hidupmu gak berubah. Ikut setan aja berubah. Betul gak? Jadi makin kacau. 2 tahun Pak Pendeta saya sejak ikut Pak Gideon, makin maju iman saya, makin begini. Belum nikah? Belum. Kenapa? Ya ini masih beda agama. Bambang. Kita buka dasar kebenaran firman Tuhan. Hakim-Hakim 11, 34, 36. Saya juga pengen pakai papan kayak teman saya Pendeta Marcel. Tapi tulisan saya jelek saudara. Saya tulis di sini aja lah. Ya sama-sama kita baca 34. Saya baca ayat 30. Saudara baca ayatnya yang ke-31. Demikian seterusnya. Lalu bernazarah Yefta kepada Tuhan. Katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku. 31 nih, cocok nih yang suka janji. Sama-sama baca, 1, 2, 3 ya. Ayat 34 kita lompat. Ketika Yefta pulang ke Mispa ke rumahnya, tampaknya anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal, selain daripada dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. 35 saudara. Dan tidak dapat aku apa? Aku mundur. 36 sama-sama kita baca. Tetapi jawabnya kepadanya, ini anaknya, Bapa, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan, karena Tuhan telah mengadakan bagimu apa? Yakni apa? Suatu hari Yefta dia bilang sama Tuhan, kalau Tuhan berikan Bani Amon itu kepadaku, apa yang keluar pertama kali di rumahku akan kupersembahkan kepadamu. Apa yang keluar pertama kali akan kuberikan kepadamu. Habis dari kemenangan yang gilang gemilang, Yefta sampai di rumahnya, kebetulan rumahnya daerah Kelapa Gading.
Kadang nggak banjir. Sombong orang Gading sekarang. Gading nggak banjir lu, nggak banjir. Ih, belagu lu. Tunggu tanggal mainnya. Tetaplah nggak banjir lah karena ada Tiberias Gading Nias di sini. Amin amin, jangan buang sampah. Amin amin, lo buang. Keluarlah anaknya perempuan, lagi main rebana gitu. Emang lagi cantik, lagi pengen dijanji, pengen menjual. Itu ya kan. Lagi nari dia, papanya lihat. Kata papanya, mate maho, kata. Hai, itu Ibrani kuno. Ibrani kuno, itu paling kuno Ibrani itu. Yang ngerti bahasa itu konon orang-orang jenius. Itu, jenius itu konon kan. Dibilang, dibilang. Kaget dia. Saudara baca ayat selanjutnya. Tapi saudara harus memahami, bukan Yefta mempersembahkan anaknya untuk jadi korban. Bukan mati anaknya. Karena ada banyak orang salah memahami ayat ini, bahwa digambarkan bahwa Yefta membunuh anaknya sebagai korban bakaran. Enggak. Karena kalau Allah menerima korban bakaran anaknya Yefta, berarti firman Allah itu bertentangan. Dalam kitab Imamat, kitab Bilangan, bahwa Allah tidak mau melihat korban darah manusia dipersembahkan. Janganlah engkau mempersembahkan korban darah wanita atau korban darah manusia seperti ilah-ilah lain. Maksud dari ayat ini, kenapa anaknya menangis? Karena Yefta menyerahkan anaknya untuk menjadi nazirnya Allah selamanya. Maka kalau sudah baca ayat selanjutnya, anak ini masih gadis. Anak ini tidak akan menikah. Yefta menangis kenapa? Karena di sisi Allah, Allah pasti menepati janjinya. Katakan amin. Kapan saya harus bergerak cepat? Ketika saya berjanji. Ketika saya bernazar sama Tuhan. Coba ingat-ingat kembali, gali-gali memori saudara. Apa yang saudara sudah janjikan, bukan sama manusia ya, sama Tuhan. Karena Tuhan meminta saudara menepati janji, tapi jangan takut. Kalau saudara menepati, kita buka dasar kebenaran firman Tuhan, Amsal 20. Ayat yang ke-25 yuk, sama-sama kita baca. 3, 2, 1, iya. Dan baru menimbang-nimbang sesudah bernazar. Alkitab menggambarkan hati-hati, hati-hati. Jangan main asal ngomong, apalagi di rumah Tuhan. Tuhan, saya janji. Kalau dompet saya ketemu, saya akan jadi pastor. Padahal gak ada isinya dompetmu. Hati-hati dalam menazar. Tapi kalau saudara menepati nazar saudara, saya jamin ada berkat besar menanti dalam itu. Kita buka dasar firman Tuhan. Karena menepati nazar Allah bukan berarti berat. Kalau saudara menepati nazarnya, Allah akan bergerak di situ. Katakan amin. 1 Samuel 10. Kita lihat dulu kisah seorang nabi besar di dalam perjanjian lama, namanya Samuel. Ayat yang ke-10. Dan dengan pedih hati ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ayat yang ke-11 saudara. Kemudian seorang anak laki-laki, maka aku akan apa? Maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan apa? Menyentuh kepalanya. Kita semua tahu ada seorang perempuan namanya Hana. Hana ini memiliki suami namanya Elkana. Elkana ini memiliki istri kedua namanya Penina. Apa arti Penina? Artinya Penina semacam sebuah batu atau sebuah butir yang menyakiti. Madunya Hana namanya Penina. Dan Hana terdesak karena dia mandul. Suatu hari dia menangis di Gading Nias, karena kita katakan di bait Allah. Dia menangis di Gading Nias, dia lagi nangis kejer. Dia bilang, Tuhan, kalau Tuhan buka kandunganku, aku janji anakku pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ini lambang bahwa dia akan menjadi nazirnya Allah. Aku janji, kalau bahasa modern, Tuhan, kalau Tuhan kasih aku anak laki-laki, aku akan serahkan dia ke Tiberias jadi pendeta. Singkat cerita, Hana dapat anak. Dikasih nama Samuel. Dan Samuel diserahkan kepada Tuhan. Hana bisa aja lu bilang sama Tuhan, Tuhan, udah lama gue tunggu. Harusnya jadi anak dong, kebanggaan, jadi pahlawan perang dong. Tapi malah jadi nazirnya Allah.
Kita baca kebenaran firman Tuhan selanjutnya. Sama-sama kita baca ayat yang ke-18, 19, 20, 21. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitan baju efod dari kain lenan. 19 saudara. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. 21, ini inti khotbah saya poin pertama. 3, 2, 1, ya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mengindahkan Ana. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mengasihi Hana. Saudara bisa lihat saya ke depan, tidak ada satupun yang Tuhan tidak akan lakukan kepada seseorang yang Tuhan tahu dapat dipercaya janjinya. Tuhan tidak akan menahan sesuatu yang baik kepada anak, kepada hambanya. Kalau setiap kali saudara berjanji sesuatu kepada Allah, dan saudara tanpa pernah berpikir dua kali melakukan janji saudara kepada Allah. Hana menepati janjinya dengan mempersembahkan Samuel. Apa jawaban dari Allah? Allah mengindahkan anak. Bukan hanya satu anak, 3 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Dari seorang mandul, ketika yang mandul ini menepati nazarnya kepada Tuhan, Allah berikan 5 keturunan yang baru. Katakan amin. Apa nazarmu sama Tuhan? Ingat. Ingat, kalau saudara nggak mampu lakukan, bertobat, bilang Tuhan ampuni saya. Jangan belaga pilon. Yang bodoh amat ya gue. Mama saya cerita sama saya. Karena kami keluarga besar mungkin 8 kali. Udah terakhir saya ngolahin, mama saya udah gak mau. Aduh, karena lahir zaman dulu kan normal semua. Juga susah juga. Udah susah, lahir tiba-tiba, ya udah deh, mama saya inget, udah deh. Ini anak saya kasih nama Bontot. Jangan kau ketahuin pendeta kau. Neraka kau. Nama Bontot, kenapa Bontot? Karena anak terakhir. Ketika lahir mama saya bilang apa? Tuhan, pakailah dia jadi anakmu. Pakailah dia jadi alatmu. Jadi, najis pak. Jadi. Papa Riaji penuhi nazarnya ketika anaknya sakit, tumpang tangan, kalau sembuh aku layani Tuhan. Lihat, apa jadinya? Gereja besar. Gereja Tiberias Indonesia. Amin. Lihat apa jadinya? Gelora Bung Karno. Penuh. Bukan dengan rumput, semua juga tahu rumput. Jiwa-jiwa. Lihat. Gereja kita dikit-dikit lagi dibangun di Bekasi. Kalau orang penuhin nazarnya sama Tuhan. Dan dia melaksanakan. Tuhan pasti memberkati luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Tuhan, saya janji kalau saya ditolong saya akan bertobat. Tuhan, saya janji kalau Tuhan ini saya akan kasih sesuatu buat rumah Tuhan. Jangan tahan-tahan. Saya nggak bilang soal uang, karena apapun sudah kasih, nggak kasih ke saya. Nggak masuk ke rekening saya. Tapi apa yang sudah janjikan sama Tuhan, berikan. Kalau saudara nggak mampu, bertobat, Tuhan ampuni saya nggak mampu. Tapi ini pengalaman saya pernah bernazar sama Tuhan sesuatu. Dan saya lakukan, dan hari ini saya menikmati buahnya. Makanya hati-hati dalam berjanji sama Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, kapan saya harus bergerak dengan cepat? Ketika saya bernazar. Yang kelima, kapan saya harus bergerak dengan cepat? Yang kelima, ketika saya memiliki kesempatan untuk berbuat baik. Ini nggak bisa nanti-nanti. Ketika saya memiliki kesempatan untuk berbuat baik, tahukah saudara? Setiap hari saudara dan saya berada dalam pemandangan Bapamu di surga. Katakan amin. Tahukah saudara bahwa setiap hari Allah melihat saudara dan Allah memberikan ujian untuk melihat apakah saudara mau dipakai jadi alatnya. Untuk melihat apakah saudara mau bekerja sama dengan dia. Untuk melihat apakah saudara mau merelakan kedaginganmu dan rela mengikuti Tuhan. Untuk melihat setiap hari Allah akan membawa saudara ke dalam yang namanya ujian demi ujian. Untuk melihat apakah engkau dapat dipercaya untuk menjadi alatnya. Yang pertama, kita percaya sama Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, Tuhan percaya sama kita. Kalau level yang pertama semua bisa.
Tapi level yang kedua, butuh orang-orang yang dapat dipercaya. Barang siapa setia kepada perkara yang kecil akan dipercayakan perkara yang besar. Tiap hari Tuhan akan taruh orang susah di sekitar saudara. Tiap hari Tuhan akan pakai orang yang stres di sekitar saudara. Tiap hari orang akan pakai orang yang kekurangan materi di sekitar saudara. Tiap hari Tuhan akan pakai orang-orang yang butuh dengar kabar baik di sekitar saudara. Dan tiap kali itu Roh Kudus akan ngomong sama saudara, tolong. Dan mulai ke dagingmu bilang, nanti deh lagi sibuk. Aduh jangan deh lagi begini. Aduh jangan deh. Lagi di jalan lihat pengemis. Roh Kudus kasih di hati, kasihan ya, tolong. Terus hati kecil bilang, paling juga ada pengepulnya di ujung, uangnya gak ke dia. Atau lagi jalan, lihat ada orang di luar, kehujanan gak makan. Mau kasih makan nih. Udah gak enak gak usah. Padahal Tuhan sedang uji. Kalau sudah segera lakukan. Saya orang yang percaya, memberi tidak akan membuat kita menjadi miskin. Amin. Saya orang yang percaya orang yang murah hati akan beroleh kemurahan. Amin. Ayo belajar. Berani. Ketika berkatmu naik, bukan gaya hidupmu yang naik. Tapi memberimu yang naik. Kita buka dasar kebenaran firman Tuhan Amsal 3. Ayat yang ke-27 dan 28. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Pergilah dan besok akan, sedangkan yang diminta ada padamu. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Tetap janganlah engkau berkata kepada samamu, pergilah, kembalilah, besok akan kuberi. Sedang yang diminta ada padamu. Berkali-kali dalam pelayanan saya bersama dengan istri, dengan tim, ada aja Tuhan izinin hal tersebut di depan mata. Apalagi masa-masa Covid seperti ini. Ada duitnya, ada berkatnya. Lebih malah. Tapi rela enggak? Mau ngasih enggak? Kan itu pertanyaannya. Kok diem? Mau enggak? Bisa percaya enggak? Yakin gak kalau saudara memberi tidak akan pernah kekurangan? Kalau saudara mau dipakai jadi alat, saudara tidak akan pernah diizinkan jatuh miskin. Katakan amin. Gak akan. Kita buka dasar kebenaran firman Tuhan. Sama-sama ada banyak orang bilang, nanti deh kalau keadaan udah membaik baru saya akan tolong. Nanti deh kalau Covid udah beres baru akan saya bantu dan sebagainya. Pengkhotbah 11 ayatnya yang keempat. Siapa menunggu sampai angin dan cuaca sempurna, tak akan menanam dan tidak pula memetik hasilnya. Kapan saya harus bergerak dengan cepat? Ketika saya memiliki kesempatan untuk berbuat baik, bukan nanti, tapi sekarang. Katakan amin. Karena nanti tidak akan pernah. Saya pernah bilang dalam khotbah seminggu lalu, karena nanti akan menuntun kita kepada jalan yang bernama tidak terjadi, tidak mungkin, tidak akan pernah diperbuat nanti. Sampai hari ini saya pengen memperbaiki, saya punya susunan khotbah. Dari awal saya jadi pendeta sampai sekarang saya pengen rapiin. Dan tiap kali waktu kosong selalu saya bilang, nanti deh. Saudara mau tahu apa yang terjadi? 5 tahun kemudian belum saya berapi-rapiin. Saya punya tugas S3, istri saya bilang, sayang mana tugasnya? Biar aku filing. Saya bilang, nanti ya. Kapan? Baru tadi siang. Kok nanti mulu sih? Ya nanti. Giliran khotbah aja bilang bisa segera. Giliran ini gak bisa. Ini beda sama khotbah saya bilang. Diam kau Bambang. Jangan kau ganggu suamimu mau khotbah saya bilang. Dia diam kalau udah bawa batu khotbah diam dia udah. Nanti. Saya gak bilang saudara kalau gak punya gak tolong. Kalau gak punya buat apa juga toh dirimu butuh ditolong. Tapi kalau engkau bisa, itu maksud saya. Ini bukan soal uang aja loh. Orang butuh, ego mau curhat dong, ego mau ngobrol dong. Kita ada waktu, nanti ya.
Dari diam saudara saya tahu. Lapar. Yohanes 9 ayat yang keempat. Yohanes 9 ayat yang keempat, yuk. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat apa? Sama-sama bilang sama saya, selagi masih ada waktu. Selagi Tuhan masih percayakan. Ya kan? Oh Tuhan, pakailah hidupku. Bila saatnya nanti. Katakan amin. Bilang kiri kanan saudara. Mana nggak kedengeran suara kau? Udah pakai masker. Kita buka dasar firman Tuhan lagi. Sama-sama Kisah Rasul 9. 36, 40. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan ini banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. 37 saudara. Di Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. 39 saudara. Ayatnya yang ke-40 sama-sama kita baca. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita. Lalu ketika melihat Petrus ia bangkun lalu duduk. Betapa orang yang amat sangat berbuat baik namanya Tabita. Atau dikenal dengan sebutan Alkitab katakan Dorcas. Suatu hari ia mengalami yang namanya kematian. Tapi orang-orang di sekitar mereka yang pernah mengecap kebaikan orang tersebut mendengar ada Petrus di dekat situ. Dia panggil Petrus, ketika Petrus datang mereka ceritain sambil lihat pakaiannya si Tabita. Oh Tabita begini, oh Tabita nolong waktu kemarin banjir. Oh Tabita dia kirim apa? GoFood, banjir juga GoFoodnya nggak bisa pokoknya. Pokoknya dia bantu segala macam dia tolong. Orang yang berbuat baik akan banyak orang-orang yang mendoakan orang tersebut. Amin. Akan banyak. Orang akan terus ingat. Orang akan terus doakan. Seperti Tabita atau Dorcas ini. Perbuatan baiknya menuntun dia kepada yang namanya kebangkitan. Katakan amin saudara. Jangan tunggu kapan waktu yang terbaik. Tetaplah jadi berkat. Katakan amin. Satu firman Matius 9 ayat yang ke-13. Jadi pergilah, pelajarilah arti firman ini. Matius 9:13. Jadi pergilah, pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan memanggil orang apa? Berdosa. Galatia 6 ayatnya yang ke-9 dan ke-10. Sama-sama kita baca. Galatia 6 9 dan 10, 3, 2, 1, ya. Ayat yang ke-10 lebih keras lagi. Karena itu, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Ibrani 13 ayat yang ke-16. Tolong diklik. Janganlah kamu lupa berbuat, memberi, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Yakobus 4 ayat yang ke-17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia apa? Waktu saya nggak bisa untuk buka ayat, tapi sedikit cerita aja dalam Samuel 30, 11, 12 sampai dengan ayat yang ke-20. Daud dalam peristiwa-peristiwa namanya Ziklag, Alkitab katakan terbakar habis tempat Daud.
istri, anak-anak, seluruh penduduk tertawan. Dalam masa pengejaran musuhnya, Alkitab katakan di tengah jalan ada seorang Mesir yang kelaparan. Apa yang Daud lakukan? Daud nggak bilang, nanti ya kalau gue udah beresin musuh gue tolong lu. Balik-balik udah mati. Tapi Alkitab katakan apa? Daud kasih makan orang Mesir itu. Daud tolong orang Mesir itu. Daud jadi berkat buat orang Mesir itu. Dan ternyata orang Mesir itu tunjukkan jalan kemana larinya musuhnya Daud. Selalu dan selalu saya percaya. Sebagai anak Tuhan, apa ciri kita? Kita selalu dan dapat selalu dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Katakan amin. Berkat bukan hanya bicara soal uang, dimanapun kau ditempatkan. Apalagi di masa-masa pandemi ini. Di masa-masa sulit ini. Ayo, jadi berkat. Saya teringat Ibu Gembala sidang kerja sebagai seorang apoteker. Menjadi seorang apoteker di sebuah rumah sakit di daerah Salemba, RSCM. Tiap bulan dapat gaji lebih besar, rembesan daripada gaji. Kenapa? Karena tiap kali ada orang kecelakaan, tabrak lari, kawin lari kalau ada. Tiap kali butuh duit, langsung. Eti, ini ada orang nih, nggak ada duit. Kalau tunggu ada duit dulu, udah ketabrak begitu, duit datang, nyawa melayang. Tolong. Sekarang lihat. Mungkin hari ini kesannya rugi, tapi kalau engkau berani berbuat baik, berani dipakai Tuhan jadi berkat, jangan takut. Tuhan bertanggung jawab sama keuangan saudara. Tuhan bertanggung jawab sama ekonomi saudara. Tuhan bertanggung jawab sama kehidupan saudara. Yang percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama saudara. Yang terakhir, kapan saya harus bergerak dengan cepat. Saya nggak pernah lupa beberapa tahun yang lalu ketika sedang studi S1. Saya masih ingat harus bayar kuliah 12 juta. Saya sama kakak saya nggak pernah lupa. Bayar kuliah 12 juta, sisa, pas. Bayar ada uang 5 juta. Berapa uangnya? 5 juta. Lagi mau datang ke kampus, bayar setengah, minta penundaan. Di kampus saya, Harvard University. Bohong tapi. Datang, baru mau bayar tiba-tiba ada keluarga datang. Eda. Itu panggilan bahasa Ibrani. Ada apa Eda? Si ini begini. Oh dia sakit gini butuh biaya, pinjamlah dulu Eda. Kalau enggak mati nanti inimu. Mama saya lihat saya lihat mama saya. Saya udah tahu pasti kemana, saya tahu deh. Apa? Bontot, inimu. Padahal saya nggak ngerti siapa ininya itu. Inimu sakit dia. Aku juga sakit mak. Kau tolonglah dulu. Mak, dong ngepeng kita mak. Tolonglah dulu gini. Kalau nggak ditolong mati dia nanti. Aku pun mati mak kalau nggak kuliah mak. Udah susah, kismin. Gak sarjana pula bah. Kalau ketemu sama calon, apa sekolahmu? Ambil apa kok? Ambil hikmahnya aja man. Dibawa tuh duit sama saudara saya, dibawa 5 juta terbang melayang. Saya ke kampus ketemu orang TU, di mana-mana kan semua orang keuangan semua sama, nyebelin. Ini orang keuangan bertobat lu ya. Saya datang, wah saya lihat nih, apalagi inang-inang nih, wah saya bilang bukan ini inang buruk itu inang. Saya datang, Horas inang, kau lagi katanya. Mau nego-nego nggak bisa. Kalau nggak ada duit, nggak usah kuliah, keluar. Saya nggak pernah lupa tuh, keluar. Miskin itu susah loh, iya, bener, susah itu miskin. Bener. Nabung lah makanya lah. Kerja yang bener lah. Beli-beli barang gak ada habisnya. Nabung. Saya mengucap syukur pandemi ini tabungan saya di Swiss gak berkurang. Swiss mana gue juga gak tahu. Iya, gak bisa kuliah. Gak boleh masuk ujian. Gak bisa duit keluar. Gak pernah lupa. Saya khotbah jam 7 pagi di Cawang Kencana.
lagi khotbah, itu kepala TU duduk di depan saya. Tuhan nih tahu nih omongan saya nih. Dia minta doa, Pak Pendeta boleh minta doa. Saya bilang, ini orang nih, saya bilang. Tuhan nih, ini mimbar nih, saya bener nih. Ini orang nih, saya bilang. Pak Pendeta tolong dari saya, bilang kalau nggak punya iman keluar. Keluar anak aja lo, ini gue nih, keluar lo sekarang lo. Hati-hati saudara, makanya saya mau bilang ya jangan jahat sama orang. Nggak bener, kok jangan ketawa, kok bertobat. Bener, jangan kau injek orang, suatu hari dia di atasmu, ya kan? Pusing-pusing loh. Bener, apalagi nih, ya orang-orang keuangan baik-baiklah kau. Jangan jahat, apalagi orang tua. Kalau anakmu bawa calon, ya asal dia anak Tuhan, asal dia jujur, mau kerja keras, terimalah. Kalaupun kau mau nolak, jangan kau bilang, maaf ya, kita nggak selevel. Apa sih level-levelan? Nggak, maksud saya karena kalau engkau hina, nanti dia berhasil. Kau yang malu. Kok aku batak banget ya? Malam ini logat banget aku hari ini gue tengok ya. Tengok begitu gue tengok aku. Amin. Yang terakhir, kapan saya harus bergerak dengan cepat? Yang pertama sudah dilihat tadi. Kedua, ketiga, besok hari Minggu kita akan membahas kapan saya harus bergerak lambat. Karena hidup ini ritme. Tidak selalu bergerak cepat. Ada kalanya kita bergerak lambat. Hari Minggu nanti ada 6 poin. Kalau cukup kita selesaikan. Kalau nggak cukup kembali di hari Rabu. Saya akan buat nggak cukup ya, ada Rabu lagi ya saudara. Kapan saya harus bergerak dengan cepat? Yang keempat, ketika saya bernazar. Yang kelima, ketika saya mendapat kesempatan berbuat baik. Berbuat baik jangan lihat nanti. Kalau sempat, lakukan. Amin. Yang kelima, kapan saya harus bergerak cepat? Ketika Tuhan menawarkan keselamatan. Nggak nanti. Ketika Tuhan menawarkan pertobatan. Nggak nanti. Ketika Tuhan menawarkan kembali, enggak nanti. Ketika Tuhan mengingatkan akan kasih mula-mula suami istri, jangan nanti, kembali. Ketika Tuhan kasih kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan orang yang mungkin menyakiti saudara, jangan tahan. Saya mau bilang sama saudara ya, kalau ada orang salah sama saudara, ampuni. Tapi saudara nggak perlu temenan baik, nggak perlu. Yang penting ampuni, hatimu bersih sama dia. Karena kalau saudara punya hubungan toxic relationship, dan dia menyakiti saudara, ampuni, tapi nggak usah berhubungan lagi. It's okay bagi saya, tapi jangan ada kepahitan, katakan amin. Karena kuncinya kepahitan. Apa kuncinya, apa buktinya saya sudah tidak kepahitan? Ketika saudara ingat cerita itu, ketika saudara lihat orang itu, ketika saudara dengar masalah itu, hatimu nggak ada kebencian. Udah bersih kau. Tapi kalau saudara bilang, Tuhan saya ampuni, tapi setiap kali ketemu orang itu, si setan itu datang di itu setan. Kau lihat kan, senyum dia, waktu itu, setan kali kan senyumnya kan, jangan kau percaya sama senyumnya itu, setan itu, Kok gue Batak banget? Saya kebetulan orang bule. Kalau ngampun itu udah enggak, dia lewat nih. Iblis sempat goda gitu, gitu. Enggak, kita lihat dia nggak ada kepahitan, udah ngampunin. Lu inget gak? Lu digini. Kita inget gitu, dan kita tahu itu sakit loh. Tapi sekarang kita cuma ketawa. Iya, itu terjadi sih. Tapi Tuhan pakai untuk jadi berkat. Tapi kalau engkau diingetin, gue inget kan, gue nggak inget. Masih drama kau. Kau masih masuk dalam ikatan cinta. Engkau jauh di mata, tapi dekat di doa. Aku merindu. Haleluya, disembah Dia. Saya lagi nyiapin khotbah, anak saya lewat. Engkau jauh, saya bilang. Tapi saya bilang,
Saya bilang gini, kamu anak pendeta. Dia ngomong saya, aku meninjau. Saya bilang ini siapa yang ngajar ini kene? Saya ajar lagu Grey, anak pendeta kok engkau jauh di mata. Amin. Kita buka dasar 2 Korintus 6. Ayatnya yang kedua. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Sesungguhnya hari ini adalah hari apa? Penyelamatan itu. Ibrani 3 ayatnya yang ke-15. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Janganlah kamu berkeras kepala, merontak terhadap Allah. Roma 2 ayat yang keempat. Ini kesukaan saya. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Kesabarannya, dan tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada apa? Ada banyak orang dengan pedenya berkata, gue jahat-jahat aja aman nih, gak ada masalah. Oh gue gangguin rumah tangga orang aman nih. Oh gue nipu-nipu aman nih. Oh gue curi-curi aman nih. Oh gue tetap melayani tapi zina cabul jalan terus aman-aman aja. Pelayanan lancar-lancar aja. Tunggu tanggal mainnya. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur oleh orang, itu juga yang dituai orang itu. Satu-satunya alasan Allah dalam tanda kutip mendiamkan perbuatanmu karena dia kasih kesempatan kau bertobat. Katakan amin. Oh saya seorang suami Pak Pendeta, saya nutupin perselingkuhan dari istri saya. Istri saya nggak tahu sama sekali. Bukan istrimu nggak tahu. Tuhan kasih kesempatan engkau bertobat. Oh saya pelayan Tuhan loh, saya MC, oh saya pemusik, oh saya pendeta. Malam masih ngaco, minggu naik mimbar. Woi, orang bilang keren pelayanan saya. Oh apalagi spesiali tentang mimbar. Jangan main-main sama mimbar ini bos. Kami tiap kali pendeta naik mimbar gentar hati kami. Di ujung situ minta ampun sama Tuhan. Karena gembala terus bertalu-talu berdoa. Jina cabul dusta nipu. Pendeta jina cabul dusta nipu. Lempar dari mimbar. Gak main-main itu doa. Oh saya sih tetap gereja Pak Pendeta. Tapi hidup mengaco terus jalan. Seimbang. Satu kaki di bumi, satu kaki di surga. Ngangkang. Bertobat. Bertobat. Tuhan taruh ini di hati saya. Pesan dan selalu. Lebih dari 70-80% tiap kali saya nyiapin khotbah. Pasti endingnya Tuhan bilang ingetin pertobatan. Ingetin pertobatan. Berita tentang pertobatan harus terus diberitakan dari mimbar gereja Tiberias. Karena itu pesan yang saya terima juga dari gembala sidang saudara dan saya pendeta Pak Haji. Sampaikan, manusia harus bertobat. Amin. Kapan saya harus bergerak dengan cepat? Ketika saya sudah berjanji bernazar sama Tuhan. Berapa tahun yang lalu saya bilang sama Tuhan, tolong saya. Lepaskan saya dari kemiskinan, kesusahan ini. Saya akan melayanimu. Di sebuah mimbar gereja, Graha Pratama, daerah Tebet. Kalau benar, ini orang dipilih Tuhan. Dan benar Tuhan lakuin. Kapan saya bergerak cepat ketika saya ada kesempatan berbuat baik. Bukan nanti, sekarang. Ada orang butuh pertolongan, tolong. Jadi berkat. Kapan saya bergerak cepat? Ketika Tuhan menawarkan pertobatan. Selamat hari Rabu. Tuhan Yesus memberkati saudara.